Osiloskop disebut juga kaitotriosiloskop atau CRO, atau osiloskop sinar katoda. Osiloskop ditemukan oleh Ferdinand Braun, seorang fisikawan Jerman, pada tahun 1897. Manfaat osiloskop adalah untuk mengukur besaran-besaran seperti tegangan, frekuensi, periode, dan beda fasa. Sinyal listrik ada berbagai bentuk, yaitu sinusida, segitiga atau triangle, kotak atau square, denyut atau pulse. Cara kerja osiloskop dapat dijelaskan melalui blok diagram dasar osiloskop yang terdiri dari pemancar elektron atau elektron beam, pembelok vertikal atau penguat Y, pembelok horizontal atau penguat X, generator basis waktu atau sweep generator, catu daya, tabung hampa atau CRT. Untuk menggunakan alat ukur osiloskop terlebih dahulu diperlukan pengetahuan tentang 1. Cara mengeset dan mengatur osiloskop pada jangkauan sesuai dengan keperluan pengukuran yang akan dilakukan dengan manual pabrikan. 2. Cara menempatkan bagian atau komponen yang akan diukur pada posisi yang aman untuk dilakukan pengukuran dengan osiloskop. 3. Cara melakukan pengukuran pada bagian atau komponen yang diukur dengan teknik dan prosedur sesuai dengan manual pabrikan. 4. Cara membaca hasil pengukuran pada layar monitor dan mencatat dengan menggunakan formulir yang ditetapkan. 5. Cara mematikan osiloskop dengan langkah kerja dan prosedur sesuai manual pabrikan. Setiap osiloskop memiliki tata letak panel fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tipe dan pabrikan. Salah satu contoh tata letak panel seperti gambar ini, berikut langkah mengeset dan mengatur osiloskop. 1. Pengaturan kondisi awal osiloskop, sesuaikan dengan petunjuk pabrikan. 2. Sambungkan kabel daya AC ke konektor daya. 3. Tekan tombol power. 4. Putar kontrol fokus untuk mendapatkan tampilan yang tajam. 5. Putar kontrol posisi vertikal CH1. 6. Sesuaikan kontrol rotasi menggunakan obeng kecil agar jejaknya sejajar dengan garis sumbu. 7. Putar kontrol posisi horizontal. 8. Atur satu dari probe yang tersedia untuk redaman. 9. Koreksi kapasitansi probe dengan obeng kecil. 10. Atur tombol V mode ke CH2, dan lakukan langkah 8 dan 9 dengan probe lainnya pada saluran 2. Berikut bagaimana menempatkan komponen yang akan diukur pada posisi yang aman, yaitu dengan langkah 1. Pastikan ada isolasi komponen. 2. Tempatkan komponen pada tempat kerja dengan posisi kerja yang aman. 3. Tempatkan komponen pada alas komponen yang bersifat isolasi, seperti ragum PVC. 4. Tempatkan komponen elektronik pada pinboard untuk menahan komponen. Berikut bagaimana melakukan pengukuran amplitudo atau pengukuran tegangan dari puncak ke puncak, yaitu dengan langkah 1. Pastikan kabel daya AC telah tersambung ke konektor daya. 2. Tekan tombol power. 3. Sambungkan probe. 4. Atur saklar time atau diff. 5. Atur kontrol position vertikal yang sesuai. 6. Atur kontrol posisi horizontal. Silahkan baca nilai tegangan puncak ke puncak. Selanjutnya bagaimana membaca hasil pengukuran tegangan pada layar monitor, dan jangan lupa mencatat hasil dengan menggunakan formulir yang ditetapkan. Pembacaan dilakukan dengan menghitung jumlah diff pada sumbu Y atau vertical dikali dengan nilai saklar control volts atau diff dan vektor redaman pada probe. Contoh hasil pengukuran ini adalah 3,1 diff dikali 0,2 volt dibagi diff X1 sama dengan 0,62 volt. Selanjutnya bagaimana membaca hasil pengukuran interval waktu pada layar monitor, dan jangan lupa mencatat hasil dengan menggunakan formulir. Pembacaan dilakukan dengan menghitung jumlah diff pada sumbu X atau horizontal dikali dengan nilai saklar control time dibagi diff. Contoh hasil pengukuran ini adalah 4 diff dikali 0,1 S dibagi diff sama dengan 0,4 S. Selanjutnya cara mematikan osiloskop dengan langkah kerja dan prosedur sesuai manual pabrikan, dengan langkah sebagai berikut. 1. Atur kembali panel fungsi seperti pada pengaturan kondisi awal. 2. Silahkan mematikan rangkaian pengukuran. 3. Silahkan lepaskan probe dari rangkaian pengukuran. 4. Silahkan mematikan tombol power hingga lampu indikator on menjadi padam. 5. Silahkan melepaskan kabel probe dan kabel daya. 6. Silahkan mengisi laporan penggunaan alat. 7. Silahkan menyimpan kembali peralatan pada tempat semula. Terima kasih.
Sampai jumpa lagi di topik selanjutnya.